Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah insyaallah kita lanjutkan membaca buku Mafatih Tadabburil Quran, kunci-kunci tadabbur Al-Quran wan najah fil hayat, dan sukses dalam kehidupan. Sebelumnya kita membaca muqaddimah, ada beberapa hal yang penting tentang pentingnya ilmu dan pentingnya kegiatan bernama Iqra atau membaca. Dalam istilah beliau bahkan disebutkan miftahul islah, membaca atau Iqra, bacalah, kalimat membaca atau bacalah adalah miftahul islah, kunci daripada perbaikan. Dan bahwasanya para pejuang Islam mulai dari Nabi kita Muhammad SAW hingga orang-orang soleh yang ada pada saat ini memiliki satu sumber kekuatan yang sama, yaitu Hizbul Yaumi Minal Quran. Mereka menatapi dalam setiap hari memiliki bagian dari Al-Quran yang senantiasa mereka baca, khususnya dalam sholat mereka, khususnya dalam sholat malam mereka. Kita lanjutkan dengan kembali membaca apa yang sempat dibaca sebelumnya tetapi tidak lengkap, itu nukilan perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, di mana beliau mengatakan tentang kekayaan kandungan dari Al-Quran. Beliau mengatakan, "Lau u'tiyal abdu bikulli harf minal Quran alfa fahmin lam yablugh nihayata ma auda'allahu fi ayatin min kitabihi." Seandainya ada seseorang yang dia memahami, Allah berikan anugerah kepada beliau berupa pemahaman terhadap huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya sampai 1000 pemahaman, 1000 tafsir, maka disebutkan di sini oleh Sahal bin Abdullah, lam yablugh. Jadi bahkan 1000 itu pun belum habis ilmu yang bisa kita ambil dari Al-Quran dari satu huruf tersebut, ya. Jadi bahkan telah memahami 1000 tafsir pun belum habis. Mengapa? Beliau menjelaskan, li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuhu. Karena Al-Quran adalah kalamullah, adalah sabda atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama annahu laisa lillahi nihayah, fakadzalika la nihayata li fahmi kalamih. Maka sebagaimana tidak ada batas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pun tidak ada batas terhadap sifat-sifat Allah, khususnya di sini adalah Al-Quran, yaitu kalam Allah, sehingga tidak ada batasnya penafsiran dari Al-Quran, ya, penafsiran dari Al-Quran, ya. Dan beliau mengatakan, wa inna ma yufhamu kullun bimiqdari ma yaftahillahu ala qalbih. Dan semua orang memahami ilmu dari Al-Quran tersebut berdasarkan apa yang Allah buka kepada hatinya, ya. Berdasarkan apa yang Allah buka kepada hati dari orang tersebut. Ini dua poin yang mungkin bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari nukilan ini, bahwasanya pertama, makna Al-Quran itu begitu luas, tidak terbatas, gak ada habisnya, ya. Sampai telah memahami 1000 tafsir saja, sebutkan di sini, belum habis makna dari Al-Quran tersebut, ya. Dan kedua, bahwasanya kemampuan seseorang untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, pemahaman dari Al-Quran, dari setiap Al-Quran tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini fenomena yang begitu sering terjadi, ya, bahkan nampak khususnya dalam kondisi kita pada saat ini. Kita ketahui begitu banyak khususnya kelemahan kita dalam memahami Al-Quran, dalam memahami makna daripada Al-Quran, ya. Jadi beliau menyampaikan beberapa ayat, ya. Misalnya dalam surah Az-Zumar, Allah SWT mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha. Allah SWT menurunkan ahsanal hadis, Al-Quran dikatakan sebagai ahsanal hadis, perkataan yang terbaik, mutasyabihan, yang hampir serupa. Jadi beberapa tempat ada ayat-ayat yang serupa, masani, yang berulang-ulang. Dan dampak dari Al-Quran tersebut, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Karena membaca Al-Quran,
orang-orang taqsya'irru minhu julud. Jadi kulit mereka bergetar. Kenapa? Yakhshawna rabbahum, karena takut kepada Allah SWT dengan membaca Al-Quran tersebut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit tersebut dan juga hatinya menjadi tenang setelah bergetar, kemudian menjadi tenang ila dzikrillah, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dzalika hudallah, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fenomena yang disebutkan bagaimana dampak Al-Quran kepada hati atau kepada orang. Beliau mengatakan fenomena ini begitu sulit kita dapatkan atau jarang terjadi. Jadi mana yang salah, mana yang bermasalah. Beliau sampaikan selanjutnya bahwasanya ada 3 hal yang berpengaruh di sini. Pertama, Al-Qur'annya itu sendiri. Kedua, hati tempat Al-Qur'an itu seharusnya berpengaruh. Dan yang ketiga, proses pembelajarannya tersebut, proses membaca dan juga proses tadabburil Al-Quran. Ya, jadi dari antara 3 ini beberapa hal perlu kita cek. Al-Quran tentu tidak mungkin ada masalah dalam Al-Quran. Jadi yang mungkin bermasalah adalah 2 hal sisanya, yaitu hati kita atau salah dalam proses pembelajaran, proses membaca ataupun proses tadabbur dari Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran tentu tidak mungkin salah, karena Allah SWT menjaga Al-Quran ya, melalui ulama-ulama dan juga melalui para hufaz, para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran ya. Jadi mukjizat Al-Quran masih ada sampai sekarang. Apa yang disebutkan fenomena yang harusnya terjadi kepada hati orang-orang beriman, seperti disebutkan dalam surah Az-Zumar tadi, itu seharusnya masih ada. Al-Qur'annya masih sama. Tapi yang menjadi masalah adalah hati kita yang membaca Al-Qur'an tersebut, dan yang kedua, cara kita untuk membaca, cara kita untuk mentadabburi atau memahami Al-Qur'an. Ya. Maka untuk itulah beliau mengatakan buku Mafatih Tadabbur Al-Qur'an ini mencoba untuk berkontribusi terhadap 2 hal ini, memperbaiki kondisi hati dan bagaimana kita mengatur cara tadabbur, bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Ya. Khulasahnya, ringkasan dari apa yang terdapat dalam buku ini insyaallah untuk mencoba memperbaiki 2 masalah, kondisi hati kita dan juga cara kita mentadabburi Al-Quran ya. Dan itu beliau sampaikan bahwa cara-cara ini diambil dari tentu bagaimana para tadi pejuang-pejuang Islam, Nabi kita Muhammad SAW dan para salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita mengambil manfaat dari Al-Quran ya. Maka dari semua tersebut beliau kumpulkan dan menjadi buku ini yang insyaallah kurang lebih beliau bahas di sini. Khulasahnya, pertama ada pendahuluan ya, di mana di situ akan dibahas tentang makna tadabbur, apa itu tadabbur, dan juga ciri-ciri dari tadabbur. Begitupun akan dibahas tentang bayan khata fi mafhumih, tentang kesalahan orang memahami tadabbur ya, atau mitos-mitos tentang tadabbur yang itu salah dan itu mengaburkan makna dari tadabbur Al-Quran itu sendiri. Kemudian setelah pendahuluan, beliau mulai dengan memberikan 10 kunci tadabbur Al-Quran, 10 resep bagaimana kita bisa insyaallah mentadabbur Al-Quran dengan baik ya, mentadabburi Al-Quran dengan baik. Ada 10 yang beliau singkat 10 tersebut dalam sebuah kata yang dalam bahasa Arab menjadi membentuk kata liislah tartaji. Liislahin tartaji, untuk sebuah perbaikan yang memang engkau inginkan. Terjemahnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada huruf lam di situ yang beliau kaitkan dengan makna qalbu. Jadi kunci yang pertama untuk memperbaiki Al-Quran adalah al-qalbu. Artinya bagaimana kita memperbaiki hati ya, bagaimana membuat hati kita cinta kepada Al-Quran. Insyaallah ini menjadi bagian pertama dari kunci
tadabbur Al-Quran, ya, al-qalbu, tentang memperbaiki hati kita. Yang kedua alif, ya, ingat li islah tartaji, alif beliau maksud adalah ahdaf wa ahamiyah, artinya bagaimana kita membangun tujuan dalam mempelajari Al-Quran, target-target dalam belajar Al-Quran, atau niat-niat ketika kita mempelajari Al-Quran. Sebenarnya kita tahu secara umum niat itu mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan insya Allah juga mempengaruhi hasil interaksi kita dengan Al-Quran. Akan kita bahas insya Allah niat-niat yang bisa kita munculkan, bisa kita hadirkan ketika kita mentadabburi Al-Quran. Kemudian poin terakhir selanjutnya adalah shad li islah tartaji, shad yaitu salat. Bagaimana membaca Al-Quran, proses tadabbur Al-Quran sebaiknya dilakukan dalam salat. Kemudian lam, laili, lail, bahwasanya di salat dan sebaiknya di malam hari. Hamzah atau alif, usbu, yaitu pekanan. Ya, ada program pekanan yang kita ulang secara rutin. Insyaallah detail akan kita terangkan nanti. Ha itu hifdzan. Kita baca tadi dalam salat dalam hari, malam hari, dan sebaiknya memang dihafal atau berangkat atau kita baca dari hafalan kita. Ta sebenarnya adalah ta tikrar, pengulangan, ya, dan ra rabtu, bagaimana kita mengikat rabtu, mengikat ayat-ayat tersebut dengan kejadian yang terjadi dalam keseharian kita. Selanjutnya yang ke-9 adalah ta tartil, kita membacanya dengan tartil, ya, dengan perlahan. Dan terakhir jim, jim yaitu jahran, kita membacanya secara jar, secara secara keras, ya, kita bacanya secara keras. Demikian 10 kunci yang insya Allah bisa kita amalkan, bisa kita ambil pelajaran dari buku ini, dari metode ini, yaitu memperbaiki hati dan juga menguatkan cita-cita atau tekad apa yang kita inginkan dalam mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dan selanjutnya menurut beliau adalah tentang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu hendaknya memanfaatkan waktu-waktu sholat, hendaknya di malam hari, hendaknya ada program pekanan, hendaknya coba dihafal, hendaknya juga tikrar, pengulangan, ya, adanya pengulangan, dan juga adanya rabtu, tartil, dan juga jahran, secara jahr insyaallah. Ya. Beliau ingatkan di sini bahwasanya buku ini adalah buku yang praktis, artinya panduan praktis, bukan hanya teori tapi juga panduan praktis, sehingga diharapkan kita bisa mengikutinya secara praktis, artinya secara amaliyah dalam keseharian kita. Dan ini tentu rekan-rekan sekalian perlu usaha, perlu perjuangan, ya, perlu bagaimana kita merubah sedikit demi sedikit kebiasaan kita, sehingga akhirnya insya Allah kita bisa sukses mentadabburi Al-Quran. Ada nukilan yang juga baik untuk kita berikan, menggambarkan pentingnya bermujahadah dan kita sabar untuk menempuh proses-proses tadabbur Al-Quran ini, hingga akhirnya kita bisa sukses mentadabbur Al-Quran. Beliau menukil perkataan Sabit Lebanani di sini, sebutkan kabattul Qur'ana 20 sanah. Jadi saya berjuang berat untuk mempelajari Al-Quran, untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Begitu berat rasanya selama 20 sanah, selama 20 tahun. Summa tana'amtu bihi 20 sanah. Kemudian setelah 20 tahun tersebut, barulah beliau bisa menikmati proses interaksi beliau dengan Al-Quran. 20 tahun perlu waktu bagi Sabit Al-Banani untuk menikmati interaksinya dengan Al-Quran. Sehingga mari rekan sekalian, perlu persiapan, perlu kesiapan untuk melalui proses-proses ini insyaallah. Ya, semoga kita mulai dengan niat untuk mempelajari buku ini dan juga untuk mengamalkan langkah-langkah yang disebutkan dalam buku ini insyaallah. Semoga Allah SWT memudahkan cita-cita kita, memberi hidayah kita untuk bisa sukses dalam mentadabburi Al-Quran dan juga sukses mencapai kehidupan, menjalani kehidupan dunia dan kehidupan akhirat insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.